Sebelum Singapura berkembang menjadi negara modern dan pusat perdagangan internasional seperti sekarang, wilayah ini adalah bagian dari Tanah Melayu yang mencakup Semenanjung Malaya, Kepulauan Indonesia, dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara lainnya. Sebelum kedatangan Inggris, Singapura adalah bagian dari kerajaan-kerajaan Melayu, termasuk Kesultanan Johor dan Melaka. Dan pada saat itu, orang Melayu adalah penduduk utama di pulau tersebut. Meskipun secara historis Singapura bisa disebut sebagai tanah orang Melayu, namun realitas modern yang terlihat sekarang sangatlah berbeda. Memang orang Melayu diakui sebagai penduduk pribumi di Singapura, namun mereka menjadi kelompok minoritas di tanahnya sendiri. Saat ini, populasi orang Melayu di Singapura hanya sekitar 13 hingga 15% dari total populasinya, dan menjadikan mereka sebagai minoritas di tanah mereka sendiri. Sedangkan kelompok mayoritas yang menghuni negara ini adalah mereka orang-orang keturunan dari negeri tirai bambu. Sekitar 74 hingga 75% dari total populasi Singapura adalah etnis Tionghoa, dan sekitar 9% dihuni oleh etnis India. Banyaknya orang Tionghoa di Singapura memiliki akar sejarah yang panjang, terutama terkait dengan peran penting Singapura sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara dan kolonialisasi Inggris. Ketika Inggris mendirikan Singapura sebagai pelabuhan perdagangan pada tahun 1819, Singapura menjadi pusat perdagangan yang strategis di wilayah ini yang menarik migran dari seluruh Asia, termasuk Tiongkok. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, ada dorongan untuk menarik lebih banyak pekerja migran dari Tiongkok dan India untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang, terutama dalam sektor-sektor seperti pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan perkebunan. Inggris menerapkan kebijakan yang lebih berfokus pada pengembangan ekonomi dengan bantuan imigran Tionghoa dan India. Sedangkan orang Melayu saat itu lebih cenderung bekerja sebagai nelayan atau petani di daerah pesisir dan tidak banyak terlibat dalam industri perdagangan atau manufaktur yang didorong oleh Inggris. Orang Tionghoa saat itu dipekerjakan sebagai buruh di pelabuhan, tambang timah, perkebunan karet, dan sektor lain yang membutuhkan tenaga kerja besar. Dan karena ketangguhan mereka, banyak dari mereka berhasil membangun bisnis dan komunitas, sehingga mereka seringkali membawa keluarga mereka dari kampung halamannya, yang membuat semakin meningkatnya populasi Tionghoa di Singapura. Dengan pertumbuhan populasi imigran Tionghoa, mereka mulai membentuk komunitas-komunitas yang kuat, mendirikan organisasi sosial, bisnis, dan agama. Misalnya mereka mendirikan klub-klub suku atau klan associations berdasarkan daerah asal di Tiongkok dan membangun kuil-kuil Taoisme serta agama lainnya. Dan pada akhirnya pengaruh mereka meluas ke berbagai sektor kehidupan, termasuk perdagangan atau ekonomi, pendidikan, dan politik. Singapura dulunya adalah bagian dari Malaysia hingga tahun 1965, di mana saat itu orang Melayu adalah kelompok mayoritas di tanah mereka. Namun, ketika Singapura berpisah dari Malaysia, etnis Melayu menjadi minoritas di Singapura, karena memang saat itu populasi orang Melayu yang menghuni Singapura tidak sebesar yang ada di tanah Malaysia. Selain itu, laju pertumbuhan populasi orang Melayu juga cenderung lebih lambat dibandingkan kelompok etnis lain di Singapura, terutama dari etnis Tionghoa. Ekonomi Singapura sangatlah maju. Bahkan Singapura adalah pusat keuangan global dan memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Penduduknya menikmati pendapatan per kapita yang tinggi, dan negara ini sering disebut sebagai salah satu tempat terbaik untuk memulai bisnis di Asia. Kemajuan Singapura juga tidak bisa dilepaskan dari kehadiran orang-orang Tionghoa, karena dalam sektor ekonomi, mereka lebih banyak mendominasi seperti sebagai pedagang dan pengusaha. Orang Tionghoa Singapura dikenal sebagai pengusaha dan pedagang yang tangguh. Sejak era kolonial, banyak di antara mereka yang berhasil mendirikan bisnis yang kemudian berkembang menjadi perusahaan besar. Banyak perusahaan besar dan bisnis lokal yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa, termasuk konglomerat besar seperti Keppel Corporation, Capitaland, dan DBS Bank. Selain itu, banyak bisnis keluarga tradisional yang diwariskan secara turun-temurun juga dimiliki oleh komunitas ini. Dan orang India di Singapura juga banyak terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk teknologi informasi, perbankan, perdagangan, dan industri layanan. Banyak pengusaha India yang telah mendirikan bisnis sukses di Singapura yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Sedangkan komunitas Melayu cenderung bekerja di sektor-sektor pekerjaan yang lebih tradisional, seperti pekerjaan kerah biru atau yang berupah rendah. Meski sudah ada peningkatan dari komunitas Melayu yang terlibat dalam pekerjaan profesional dan teknologi, terutama di kalangan generasi muda yang berpendidikan lebih tinggi. Namun, statistik menunjukkan bahwa orang Melayu masih cenderung lebih banyak bekerja di sektor dengan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan etnis Tionghoa dan India. Meskipun ada kemajuan,
orang Melayu cenderung kurang terwakili di sektor-sektor profesional tertentu. Meski begitu, pemerintah terus mendorong partisipasi orang Melayu dalam ekonomi modern dengan berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Dan dalam bidang politik, etnis Tionghoa juga mendominasi sebagian besar posisi penting di pemerintahan, termasuk Perdana Menteri saat ini yang juga berasal dari komunitas Tionghoa. Selain itu, Presiden Singapura saat ini juga bukan dari orang Melayu, melainkan dari keturunan orang India. Tharman Shanmugaratnam adalah Presiden Singapura yang merupakan seorang ekonom terkemuka keturunan India. Ia menjadi warga Singapura keturunan India ketiga yang memimpin negara kota itu. Namun, bukan berarti politisi Melayu tidak ada memegang posisi penting dalam kabinet dan parlemen Singapura, karena Singapura memiliki sistem politik yang inklusif, di mana setiap perwakilan dari etnis minoritas seperti Melayu dan India memiliki posisi penting di parlemen. Dalam pendidikan, etnis Tionghoa juga cenderung lebih mendominasi dalam hal prestasi akademis. Mereka secara konsisten meraih pencapaian akademik yang lebih tinggi, meskipun bukan berarti tidak ada siswa berbakat dari kelompok etnis lain. Selain itu, salah satu masalah yang dihadapi orang Melayu adalah angka putus sekolah yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok etnis lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan prestasi ini, ada berbagai program pemerintah dan organisasi untuk membantu siswa dari komunitas Melayu dan India agar mereka dapat bersaing dalam dunia akademis. Dalam budaya populer dan media, etnis Tionghoa juga memiliki pengaruh yang kuat. Banyak media massa berbahasa Mandarin yang memiliki audiens besar, seperti acara televisi, film, dan musik berbahasa Mandarin yang seringkali mendominasi industri hiburan lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, etnis Tionghoa juga cenderung mendominasi di berbagai aspek sosial, mulai dari makanan hingga perayaan budaya. Dalam hal tempat tinggal, orang Tionghoa memang merupakan mayoritas di berbagai wilayah perumahan publik yang disediakan oleh Housing and Development Board. Tetapi pemerintah Singapura memberlakukan kebijakan kuota etnis di perumahan publik tersebut untuk memastikan bahwa setiap blok dan area memiliki komposisi etnis yang beragam. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah segregasi etnis dan memastikan bahwa setiap komunitas berbaur dengan baik. Sekitar 80% penduduk Singapura tinggal di perumahan yang disediakan oleh pemerintah ini, yang dikenal bersih, aman, dan terjangkau serta dilengkapi dengan fasilitas seperti sekolah, taman, dan pusat perbelanjaan. Meskipun tidak ada kampung Melayu dalam arti tradisional seperti yang ada di masa lalu, elemen budaya Melayu masih sangat hidup di Singapura. Kawasan seperti Kampung Glam dan Gelang Serai berfungsi sebagai pusat budaya Melayu, di mana orang Melayu dapat merayakan identitas mereka dan memperkenalkan warisan mereka kepada generasi berikutnya. Melalui upaya pelestarian dan perayaan budaya, masyarakat Melayu di Singapura terus menjaga tradisi dan sejarah mereka. Meski etnis Tionghoa mendominasi di tanah orang Melayu tetaplah diakui sebagai penduduk asli Singapura, dan dalam konstitusi negara tersebut, mereka diberikan status khusus oleh pemerintahnya. Pemerintah Singapura berkomitmen untuk melindungi hak-hak budaya dan agama orang Melayu. Ini termasuk pengakuan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, meskipun bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa utama dalam administrasi dan pendidikan. Selain itu, pemerintah Singapura juga sangat serius dalam menjaga kesetaraan antar etnis dan mencegah diskriminasi. Mereka menerapkan kebijakan yang mendorong interaksi antar kelompok etnis, seperti Racial Harmony Day, serta undang-undang yang menentang diskriminasi berbasis ras. Pemerintah juga memastikan bahwa layanan publik, pendidikan, dan kesempatan kerja juga terbuka bagi semua warga negara, terlepas dari etnis mereka. Pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua kelompok etnis. Dan ada upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa minoritas seperti orang Melayu dan India memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Harmoni rasial dan inklusivitas adalah nilai inti dalam kehidupan sehari-hari di Singapura, meskipun tantangan untuk mencapai kesetaraan penuh tetap ada.